مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pada malam Jumat ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat kembali mengadakan talk show di mana sudah lebih kurang 3 bulan kita vakum, dan ini talk show kelima dari dimulainya Teras Fakta Terbaru dan Independen. Maka insya Allah kita bersyukur kepada Allah, kita mengundang orang yang memang punya kompetensi yang cukup baik, bahkan dibangga-banggakan di Aceh Utara dalam hal pengembangan tahfiz Al-Quran. Dimana kita tahu kita di sini Manahilul Irfan sudah lebih kurang 1,5 tahun setelah diresmikannya yayasan ini. Kita terus ingin mengembangkan apa yang sedang kita jalani, dan dalam mengembangkannya kita perlu proses sedikit demi sedikit. Awal saya di sini santri hanya sekitar 7 orang, sekarang sekitar 38 orang. Artinya sedikit demi sedikit berbagai hal kita perbaiki, berbagai metode, kegiatan-kegiatan di dalamnya itu kita perbaiki. Nah, dalam proses perbaikan itu kita membutuhkan mentor-mentor yang memang berkompetensi dalam hal ini. Beberapa waktu lalu kita mengundang Ustaz Tasyukur, dan hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan motivasi-motivasi Al-Quran serta perbaikan-perbaikan sistem yang ada di Manahilul Irfan. Yang di sebelah saya alhamdulillah beliau telah menyempatkan waktunya, kesibukannya untuk datang ke kita, yaitu beliau Ustadz Muhsin Al-Mubarak. Sebelum saya mulai acara ini, ada baiknya kita mulai dengan basmalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di dalam perkumpulan kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Jadi ini adalah teras Fathi yang kelima. Nah, ini saya bersyukur dan berterima kasih sekali antum sudah menyempatkan waktu untuk datang. Ini adalah kebahagiaan bagi kami. Insya Allah kami mendapatkan energi kembali. Mungkin namanya orang semangat bisa naik turun, makanya kami butuh orang yang menyemangati kita. Baik, saya mulai dari pengenalan dari biografi antum, boleh saja. Jadi antum ini mulai menghafal Quran itu usia berapa, Ustaz? Sangat luar biasa yang dituntut di Ma'had, kemudian juga untuk tahfidz itu hanya ekstrakurikuler. Jadi ekstrakurikuler. Maka dalam perjalanan selama 6 tahun di Ma'had itu hanya mampu menghafal sekitar 9 juz, ya 9 juz, dan itu numpang lewat. Jadi hafalan numpang lewat mungkin Ustadz Fathi sudah mengerti itu. Jadi menghafal saja, murajaahnya malas tanpa murajaah. Jadi seperti itu. Sehingga setelah selesai nggak ada arti apa-apa, nggak ada tersisa. Dari juz 1 sampai dengan juz 9 itu nggak ada yang tersisa. Jadi sehingga mencobalah ibaratnya memulai kembali itu, Ustaz. Jadi mulai kembali walaupun waktunya sudah lama ataupun mungkin usia kita sudah dianggap usia yang sudah lumayan lah, sudah ini Ustaz, sudah tamat SMA. Tapi tidak ada salahnya ketika saya mengambil keputusan untuk berangkat ke Medan, di Islamic Center Medan, untuk bergabung dengan adik-adik yang masih statusnya kelas 1, ya, kelas 1 sanawiyah.
Jadi itu ditekuni kembali itu sambil menyelesaikan pendidikan S1 Hukum Islam di UIN Sumatera Utara ya pada waktu itu 2006. Jadi itu mungkin hal-hal yang seperti itu menjadi motivasi saya, artinya tidak ada kata terlambat, tidak ada kata terlambat. Tidak juga harus kita mulai itu apakah kita harus menyediakan waktu dari kecil ya, dari usia dini itu, ataupun kalau memang usia kita kira-kira kita sudah memulainya sudah telat, itu pun tidak ada masalah. Jadi banyak orang-orang berhasil dalam menghafal Al-Quran itu, dalam mengembangkan Al-Quran, memahami Al-Quran itu, kadang-kadang bahkan umurnya itu sudah tidak lagi umur produktif ya. Jadi umur produktif, umur kayak adik-adik. Jadi begitu Ustaz. Tapi tadi kan dalam waktu 6 tahun di pesantren modern ya. Iya, betul, mungkin betul. basisnya pesantren itu bukan bahasa Al-Quran, tapi Bukan, basisnya iya, betul. bahasa mungkin ya. Bahasa. Tapi bisa mencapai hafalan 9 juz. Iya. Sementara kawan-kawan yang lain kan belum tentu bisa sampai segitu. Betul. Nah itu kan, itu gimana bisa meng-manage waktu dan bisa ada motivasi untuk menghafal, sementara kawan-kawan di sekitar itu bukan lingkungan menghafal. Itu bagaimana itu? Jadi ketika di Ma'had dulu itu ada ekstrakurikulernya tahfidz ya, ekstrakurikulernya tahfidz. Jadi dikhususkan untuk kami yang ingin mengikuti program tahfidz itu ada setoran, Cuman saat itu tidak ada metode ataupun sistem-sistem yang banyak kita ketahui saat ini. Ada misalnya kita seimbangkan antara ziyadah hafalan dengan murojaah, kan ada. Biasanya ada metode itu kita seimbangkan, tapi ketika masa saya dulu itu mungkin masih kurang ya, masih kurang kita dapatkan informasi tentang itu, makanya persiapan hafalan pun agak tersendat, Ustaz. Jadi di situ kendala. Berbeda dengan adik-adik sekarang, ya alhamdulillah dengan ada masyayikh Ustaz Fatki, Sarifki, kemudian ada metode-metode terbaru, jadi bisa diseimbangkan Ustaz. Ya, bisa diseimbangkan. Kemudian motivasi lain itu ketika kita mempelajari sesuatu, misalnya kita ingin fokus kepada kitab kuning. Jadi alhamdulillah saya juga dulu sangat tertarik ketika di Ma'had dulu untuk mengkaji kitab-kitab kuning. Jadi awali dari kitab Matan Takrib itu saya sangat tertarik dan sangat membutuhkan dalil-dalil. Jadi dalil-dalil di situ salah satu motivasi kita ketika kita untuk mengeluarkan dalil-dalil dari materi-materi yang kita pelajari, otomatis kita harus hafal Al-Quran. Itu sangat terpenting. Kemudian kadang-kadang di dalam kitab tidak disebutkan surah tertentu, ayat tertentu. Ya, jadi yang tercantum hanya ayat. Jadi kalau kita tidak hafal ataupun minimal kita tidak tahu membuka Fathur Rahman ya, ataupun Mu'jam Ma'anil Quran, itu kita tidak tahu. Ini surah apa nih, ayat berapa? Jadi disitulah motivasi terbesar, sehingga ini nggak ada salahnya nih kita walaupun bukan khusus tahfidz dan tekanan belajar, ibaratnya beban belajar yang luar biasa, belajar umum, belajar ma'had, belajar daya, belajar kitab, kita coba untuk mempersiapkan juga hafalan-hafalan, walaupun kayak saya bilang tadi Ustaz, ya, terakhir setelah 6 tahun hafalannya ini Masya Allah hilang semua ya. Hilang semua ya. Jadi gitu Ustaz. Jadi beliau ini selain hafal Quran dan hafal Quran yang mantap, beliau juga dalam hal kitab sangat-sangat mendalami. Tepuk tangan buat beliau. Jadi Ustadz, motivasi Ustadz untuk menghafal Quran itu apa sih? Awal pengen menghafal Quran sehingga setelah 9 juz dapat ketika lulus SMA, kemudian berkeinginan kembali menghafal dibarengi dengan kuliah. Nah ini kan luar biasa. Bagaimana Ustaz? Nah, jadi kan motivasi kita ini menyangkut dengan kearifan lokal kita Ustaz di sini. Nah, jadi kearifan lokal kita di sini adalah Syafi'iyah. Nah, jadi Syafi'iyah. Yang pertama itu yang terpenting. Kita menganggap bahwa sekarang kita kearifan lokal ataupun mazhab yang kita anu di sini di Aceh itu adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Jadi sedikit banyaknya kita harus tahu dulu tentang Imam Syafi'i. Jadi riwayat-riwayat tentang Imam Syafi'i kita tahu. Jadi kita tahu dijelaskan oleh guru-guru kita Ustaz. Jadi disitulah
ketika guru kita menyampaikan bahwa Imam Asy-Syafi'i itu mungkin dalam salah satu riwayat sekitar umur 7 tahun sudah mantap dalam hafalan Al-Quran, kemudian kalau nggak salah umur 9 tahun Ustaz, ya sudah mantap dalam hadis. Jadi itu motivasi itu juga tumbuh tiba-tiba Ustaz, tumbuh. Jadi bagaimana kita mengakui bahwa kita adalah Syafi'iyah Ustaz? Syafi'iyah, kita mengakui kita ini kita pengikut Imam Syafi'i, tapi kita sendiri tidak mau mengikuti jejak yang telah ditekuni ataupun metode-metode yang telah dijalankan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam menuntut ilmu. Jadi itu motivasi terbesar. Jadi bagaimana kita buktikan bahwa kita ini benar-benar adalah Syafi'iyah. Salah satunya di usia dini kita berusaha menghafal Al-Quran sebisa mungkin, semaksimal mungkin, tanpa tanpa mengenyampingkan hal-hal yang berhubungan dengan pemahaman kita tentang pendalaman syariah dan akidah. Itu motivasi ya, itu salah satu motivasi. Kemudian juga teringat kepada salah satu hadis Rasulullah SAW itu yang menyatakan bahwa khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Itu motivasi terbesar juga. Kenapa? Ketika yang mengatakan itu adalah khairukum, yang mengatakan khairukum itu siapa? Ulama, sahabat atau tabi'in? Bukan, tapi Rasulullah. Ketika Rasulullah mengatakan khairukum itu sebaik-baik, sebaik-baik. Itu adalah sebuah jaminan. Itu jaminan. Itu harus jadi motivasi buat kita bahwa ketika Rasulullah SAW mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, jadi sebaik-baik kalian itu adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu kita harus yakin ya. Berarti ada jaminan dari Rasulullah. Ketika Rasulullah ada jaminan, berarti sudah pasti dari Allah juga ada jaminan ya, jaminan. Bahkan guru-guru saya dulu pernah menyampaikan, jangan pernah kau takut hafal Al-Quran ya. Kau takut hafal Al-Quran, kau takut lapar ya. Kemudian kau hafal Quran ini takut ya. Takut artinya takut nanti ke depan, masa depanmu itu akanlah lapar ya. Artinya akan lapar, tidak ada jaminan apa-apa. Artinya orang-orang hafal Al-Quran ini, kita menghafal Al-Quran ini tidak ada jaminan hidup. Jadi seperti itulah. Itu bahaya ya, bahaya. Makanya dari situlah kita harus yakini dan harus memotivasi diri kita sendiri. Yang pertama tadi, karena kita ini adalah Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i, bagaimanapun kita harus mengikuti jejak Imam Asy-Syafi'i ya, Imam Syafi'i. Oke, baik. Saya kagumnya gini. Di Aceh ini bahkan hari ini Ustaz ya, orang yang menghafal Quran itu kan sedikit. Iya, betul. Bahkan maaf, ada stigma buat apa menghafal Quran, seperti itu. Dan berarti saya melihat ke belakang lagi, sekitar berarti tahun berapa antum menghafal Quran Ustaz? Berarti kita dari tahun 2000 ya, tahun 2000 berarti sudah 20 tahun yang lalu. Iya, betul. Berarti betul, lebih sedikit lagi orang yang menghafal Quran. Iya, yang pastinya tantangan dan omongan-omongan orang buat apa menghafal Quran pasti lebih besar lagi daripada sekarang. Nah, itu hebatnya. Gimana kita kemudian bisa sukses di tengah ada perbincangan kurang enak, apa yang membuat motivasi kita menjadi menurun, semangat kita menjadi turun karena omongan-omongan itu. Nah, bagaimana antum bisa menghadapi itu? Pastinya kan ada seperti itu. Iya, betul. Jadi terhadap mungkin ada stigma ataupun omongan-omongan di luar. Jadi kita ini seharusnya orang-orang hafal Al-Quran ini seperti yang apa yang kita hafalkan. Jadi apa yang kita hafalkan ini coba kita bersikap, memang kita bersikap seperti Al-Quran ya, seperti Al-Quran. Pertama, banyak ketika Rasulullah SAW pertama mendakwahkan Al-Quran itu ya, semua orang mengatakan bahwa Nabi itu, banyak yang mengatakan, kaum kafir musyrikin itu mengatakan Nabi adalah gila ya. Al-Quran itu adalah syair yang dibawa ya. Kemudian itu adalah juga merupakan karangan, merupakan sihir ya, sihir. Jadi
banyak paradigma negatif juga ya. Stigma negatif itu banyak yang dilontarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentang dalam hal itu terhadap ejekan-ejekan? Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mengajarkan Al-Qur'an. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mendakwahkan Al-Quran sehingga stigma itu hilang perlahan-lahan. Jadi itu sekarang juga seperti itu, Ustaz. Ya, kita lihat seperti itu ya. Dulu ketika tahun 2000-an itu sedikit orang hafal Al-Quran ya, dibandingkan dengan sekarang ya. Apakah dulu ada yang stigma seperti itu? Ada. Ya, sekarang lebih parah lagi. Tapi ketika stigma itu lebih parah lagi, apakah Al-Quran itu mundur? Itu pertanyaannya. Mundur tidak? Tidak ya, tidak. Nah, jadi itu harus kita ketahui bahwa kalau memang itu tidak mundur, berarti ini adalah sebuah kebaikan, Ustaz. Kan kebaikan ini, bukan keburukan. Kemudian juga bahwa menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran ini adalah bagian dari kalam Allah. Dalam surah Al-Hijr itu ayat berapa, Ustaz? Saya sudah lupa itu. Inna nahnu nazzalna dzikra, ayat 9 ya. Ayat 9 itu. Wa inna lahu lahafizun. Nah, di situ kan Ustaz ada kan dalam tafsir Rawai'ul Bayan itu kan. Tafsir Muhammad Ali As-Sabuni itu dinyatakan bahwa ayat itu menyatakan bahwa Allah itu ya membebani ataupun mengangkat, memilih orang-orang di antara orang-orang mukmin ini yang akan menjaga Al-Quran. Di antaranya salah satunya menghafal, kemudian memahami, membaca, menafsirkan, senantiasa melakukan istinbat hukum terhadap ayat-ayat Al-Quran. Dari situlah Al-Quran itu terjaga sampai dengan hari kiamat. Kalau seandainya kita katakan bahwa Al-Quran itu tidak penting, sungguh ya, ulama sekaliber Muhammad Ali As-Sabuni itu sudah duluan mengatakan bahwa itu tidak terlalu penting, kan begitu, Ustaz? Ya, jadi hal-hal yang seperti itulah yang menjadi motivasi kita bagaimanapun. Jangan sampai ibaratnya apapun stigma negatif yang berhubungan dengan Al-Quran, terutama khususnya misalnya tidak penting menghafal Al-Quran, tidak perlu menghafal Al-Quran, itu jangan membuat kita menjadi istilahnya menjadi mundur ya. Jadi mundur kita jangan seperti itu. Kemudian semangat kita hilang. Nah, itu tidak perlu. Tapi bagaimana sekarang kita buktikan bahwa kita bisa menghafal Al-Quran, kita bisa memahami fikih, kita bisa memahami akidah ya. Kemudian kita juga bisa menafsirkan Al-Quran. Nah, gitu, Ustaz. Berarti tadi tahun 2000 saja. Iya, tahun 2000. Berarti tahun 2000 masih dalam masa konflik rame-ramenya itu ya? Masih dalam masa konflik gitu, Ustaz. Tapi bisa ya orang belajar. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana bisa kondusifnya orang belajar ketika masa seperti itu. Karena kalau ketika masa konflik ya, 2000 sampai 2003 itu masa-masa puncak ya. Mungkin anak-anak kita di sini baru lahir ya. Ada yang belum lahir, ada yang baru lahir ya. Itu puncaknya konflik bersenjata di Aceh ya. Bahkan saya pengalaman saya sendiri itu di tengah jalan itu di Idi ada yang putar balik lagi ke rumah. Jadi sudah tumbang pohon kelapa, jadi suara rentetan senjata ya, tembak menembak. Kita melihat suasana lagi perang ya, di jalan langsung di depan mata ya. Jadi seperti itu. Kalau misalnya kita berangkat ke pesantren, kita misalnya kebetulan tidak ada kejadian pada hari itu, Ustaz, sudah aman, kita masuk pesantren belajar seperti biasa. Hanya saja dalam pesantren disitulah kita lihat serangan-serangan. Mungkin ada pengoboman dari helikopter. Kemudian kita lihat dari lantai 3 asrama itu bisa lihat tembakan-tembakan. Kalau malam hari itu terlihat, saya lihat api itu kayak kembang api itu, jadi terlihat ya suasana perangnya nampak, tapi tidak terganggu belajar karena kita dalam suasana dalam kompleks, misalnya dalam seperti ini, dalam daya, makanya tidak terganggu belajarnya.
keadaan tertentu saja, misalnya kebetulan pas libur, waktu libur kita balik lagi ke ma'had, di situ mungkin ada kejadian di tengah jalan, di situ baru harus balik lagi ke kampung. Jadi itu Ustaz. Tapi artinya pesantren itu terjaga ya? Terjaga. Tidak Pesantren jadi alhamdulillah objek tidak. Dimanapun itu ketika konflik di Aceh itu alhamdulillah pesantren tetap aktivitas belajar mengajar itu terlaksana dengan baik. Ya. Luar biasa. Jadi kita ini bersyukur ya, kita hidup di zaman, kita pesantren di zaman kita pulang pergi ke rumah seminggu sekali, 2 minggu sekali, tidak ada masalah dengan keamanannya. Saya menyimak atau melihat antum sedang membangun satu lembaga Al-Quran ya, sama seperti kita ini, artinya sama-sama berjuang, dan antum lebih tua dari kami dalam arti lebih lama perjuangannya. Nah ini saya ingin tahu motivasinya apa sih membangun sebuah lembaga Al-Quran itu di tengah tadi saya bilang katakan stigma tadi ya, tapi alhamdulillah dengan adanya yang memulai orang membangun lembaga, bahkan yang memulai menghafal pun orang mendengar dengan adanya prestasi-prestasi orang-orang penghafal Quran, sehingga yang lain termotivasi untuk menghafal Quran, sehingga bisa melawan itu, bisa menolak stigma-stigma itu. Dan hal ini luar biasa, membangun lembaga Al-Quran di tengah kesepian, artinya jarang sekali orang yang punya kepikiran untuk itu. Itu apa sih motivasi utama Ustadz? Jadi motivasinya seperti yang saya bilang tadi, tidak jauh dari yang pernah saya sampaikan tadi. Yang pertama, tujuan adalah sudah pasti kita menginginkan adalah generasi-generasi yang soleh kan? Jadi generasi-generasi yang soleh, dan kita ketahui bahwa setiap huruf yang dibaca itu dari Al-Quran dengan bacaan yang baik, yang baik dan benar itu dapat 10 Zat. Kemudian yang salah terbata-bata bagi yang masih belajar itu dapat 2 pahala, 2 kebaikan. Itu juga salah satu motivasi, dikarenakan ketika kita lipat gandakan itu Zat, ketika kita ajarkan anak-anak, ketika kita sampaikan kepada anak-anak syiar ini tersampaikan ya. Mungkin 1 orang, 2 orang, sampai ratusan orang, ribuan orang itu akan tersampaikan. Bagaimana nanti di akhirat Allah berikan kenikmatannya kepada kita, dari situlah disitulah motivasi akhiratnya yang pertama Ustaz. Motivasi akhirat disitulah. Kemudian yang kedua, motivasi tantangan ya, tantangan saat ini itu seperti yang saya sampaikan tadi, ketika stigma negatif itu selalu disampaikan ataupun dilemparkan kepada para penghafal Al-Quran. Saya tertarik, termotivasi bagaimana stigma-stigma itu kita hilangkan ya, stigma-stigma itu kita hilangkan. Jadi alhamdulillah untuk di Panton Labu ya, untuk di Tanah Jambu itu sudah hilang ya, sudah hilang, tidak ada lagi stigma-stigma seperti itu ya. Mungkin sebagian daerah-daerah yang lain juga seperti itu ya. Secara umum mungkin masih ada, tapi untuk khusus di daerah Jamboi, mungkin di Aceh Utara itu sudah mulai hilang Ustaz. Sudah mulai hilang. Alhamdulillah kita ini sudah bisa berbarengan ya, artinya dari sinilah motivasi kita ini, bagaimanapun kita itu punya cara, punya metode atas stigma-stigma negatif ini, dan kita harus buktikan bahwa tidak seperti yang disampaikan. Stigma negatif itu tidak seperti yang disampaikan. Misalnya orang hafal Al-Quran ini tidak mengerti tentang syariat, tentang akidah. Jadi tidak semua. Mungkin ada beberapa, tapi tidak semua, dan tidak bisa dipukul rata. Jadi tidak bisa dipukul rata. Tidak bisa dipukul rata bahwa ini dia cuma bisa hafal Al-Quran. Dia cuma mampu bacaannya bagus ya, iramanya bagus, tapi dia tidak ada penguasaan dalam fiqh ataupun akidah. Jadi tidak seperti itu. Itu motivasi, salah satu motivasi ingin kita sampaikan, ingin kita syiarkan bagaimana sekarang di ma'had, di pondok sudah dilaksanakan pendidikan formal ya, pendidikan formal di dalam ma'had itu untuk menunjang dan insyaallah untuk menjawab stigma-stigma negatif itu Ustaz. Misalnya dalam pendidikan formal di situ sudah bisa kita manfaatkan waktu untuk pendidikan
Kalau untuk ilmu alat semacam nahwu saraf ya, nahwu saraf itu sudah bisa berjalan maksimal. Kemudian fiqh sudah kita bisa mulai dengan maksimal. Kemudian akidah juga. Nah, jadi seperti itu Ustaz. Artinya kita menjawab apa yang menjadi keraguan betul. orang. Jadi Semua yang menjadi keraguan, orang hafal Quran cuma bisa hafal Quran doang. Iya, betul. Orang hafal Quran nggak bisa ngapa-ngapain, Iya, bisa mandi pun nggak bisa, wudhu nggak betul. Betul. Dengan kita membuat lembaga, kita buat sistem di situ, Iya, kita menjawab apa yang menjadi keraguan. Iya. Sistem itu ditambah, hafal Quran iya, ngaji kitab iya, formal pun iya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk beliau. Alhamdulillah. Nah Ustadz, kita masuk kepada metode menghafal ya. Ini penting buat kita. Walaupun sebetulnya namanya metode ini pasti tidak semua bisa dipukul rata. Betul. Pasti setiap orang punya cara masing-masing. Tapi secara keseluruhan menurut pengalaman dari antum pribadi, bagaimana sih bisa memanage waktu, kemudian menghafal Quran? Pastinya di 5 juz pertama itu kan mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam hal metode pastinya kan. Baru nanti setelah sekian juz kita ketemu. Nah yang luar biasa tadi kan antum bisa menghafal Quran dalam waktu kesibukan yang begitu besar. Tadi dari SMP sampai SMA, kemudian dibarengi dengan kuliah juga. Bisa hatam di tengah-tengah itu. Itu bagaimana kita mengatur waktu serta bagaimana metode dalam menghafalnya itu. Boleh. Jadi untuk metode itu yang pertama karena dari diri kita dulu Ustaz. Dari diri kita, niat kita itu bagaimana tadi? Apakah niat kita itu ada? Kemudian keikhlasan kita itu ada, kemudian kita ada kesungguhan kita itu ada, kemudian kita harus menganggap bahwa yang pertama adalah menghafal Al-Quran inilah sebagai jihad ya, sebagai jihad kita ya, sebagai jihad kita supaya termotivasi. Nah, itu salah satunya. Kemudian baru kita masuk ke dalam metode dalam menghafal Al-Quran. Nah, metodenya bagaimana memanage waktu. Masing-masing orang berbeda-beda Ustaz. Ada orang dalam ziyadah hafalan itu waktu pagi sangat efektif ya, sangat efektif ya, waktu pagi itu sangat efektif. Ada sebagian orang itu siang, begitu panas-panasnya matahari makin panas ya kan, dalam menghafal. Tapi secara umum itu pagi ya, waktu pagi yang paling bagus. Tapi ada beberapa orang itu siang, ada beberapa orang itu sore, ada beberapa orang ada sebagian itu malam ya, malam. Jadi masing-masing itu mungkin punya kelebihan. Kalau ziyadahnya pagi itu mungkin ketahanan hafalan itu lebih agak lama. Nah, jadi lebih agak lama. Apalagi dimulai sebelum subuh. Ya, sebelum subuh. Itu ketahanan hafalan itu luar biasa ya, luar biasa. Kemudian ada yang mungkin siang itu panas ya. Nah, jadi panas, gimana panas? Jadi cepat masuk cepat hilang juga Ustaz. Ya, cepat hilang. Kemudian mungkin setelah hampir maghrib itu waktu santai maghrib ada juga itu sebagian yang seperti itu. Kemudian ada malam ya, ada malam. Jadi kayak di tempat saya di Ma'had itu waktunya itu diambil malam hari. Diambil malam hari. Kenapa diambil malam hari? Dikarenakan dulu ketika saya di Islamic Center di Medan itu persiapan hafalan ziyadah itu malam hari ya, malam hari, dan waktunya itu waktu yang sangat panjang. Pagi baru ditasmikkan Ustaz. Nah, jadi malam persiapan, pagi itu jam 8 masuk ke kelas baru ditasmikkan. Kemudian dikarenakan ada beban kuliah juga, tinggal memanage waktu. Misalnya masuk kuliah pagi berarti setorannya siang. Masuk kuliah siang, setorannya pagi. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu. Makanya saya bilang tadi ada kadang-kadang kita pagi ini mudah menghafal kan? Tapi kadang-kadang ada siang ada siang mudah menghafal. Kadang-kadang karena kita banyak tugas kuliah malam yang harus diselesaikan sehingga kita tidak ada waktu persiapan hafalan baru. Makanya kita harus start pulang kuliah misalnya jam 12 pulang kuliah jam 12 siang. Di situ setelah zuhur start hafalan baru. Makanya kadang-kadang juga dalam keadaan panas juga bisa bisa menghafal. Jadi karena ada motivasi tadi ya, ada motivasi tadi. Yang tinggi. Namun umum yang paling bagus metode itu adalah sebelum subuh ya, ataupun ba'da subuh lah, pagi itu untuk ziyadah hafalan. Kemudian untuk tata cara menghafal itu mungkin sedikit perbedaan ada dengan sistem mungkin tikrar itu Ustaz, dibaca berulang-ulang itu Ustaz, dibaca berulang-ulang.
itu lebih efektif ya. Nah, pertama saya tidak menggunakan sistem itu. Jadi sistem buka tutup. Nah, yang dulu itu sistem buka tutup kan. Baca mungkin sekali, habis itu lihat tutup. Nah, jadi membuat energi kita itu semakin banyak habis ya. Banyak. Nah, coba bayangkan ya, coba dibayangkan adik-adik semua. Ketika kita menghafal, nah, kita lihat tutup lagi mata, lihat tutup mata. Itu pasti itu setelah menghafal itu luar biasa capek ya. Kemudian lelah ya. Lelah itu luar biasa. Kenapa? Karena kita tadi tidak rileks ya, tidak rileks. Kemudian hafalan yang huruf-huruf yang masuk ke kita itu belum betul-betul matang. Tapi coba dengan sistem dibaca berulang-ulang ya, dibaca berulang-ulang. Menghafal tanpa menghafal, ada istilahnya itu ya. Hafal Quran tanpa menghafal ya. Istilahnya hafal Quran tanpa menghafal. Itu setelah saya pelajari, saya baca itu ada tulisan dari Dr. Abdul Muhsin ya, bukan Muhsin. Abdul Muhsin Al-Qasim, itu Madinah kan? Kalau nggak salah Madinah kan? Ya, itu selama 40 tahun mengajarkan tahfidz Al-Qur'an. Disitulah dapat metode bahwa metode ini paling efektif, paling ringan, paling tahan lama. Setelah dipraktekkan ternyata benar ya. Dibaca berulang-ulang misalnya dalam satu ayat misalnya 2 baris ya, dibaca per potong-potong, per wakaf. Nah, jadi dibaca tergantung kemampuan ingatan kita. Nah, di situ dia. Kemampuan kita misalnya ingatan kita 5 kali baca langsung dapat. Ada mungkin yang 10 kali baca baru dapat. Ada yang 15 kali baca baru dapat. Ada yang 20 baru dapat. Nah, jadi menurut beliau, walaupun misalnya kita 25 kali baru dapat juga tidak masalah. Ya, tidak masalah. Nah, kadang-kadang nanti bosan ya. Bosan Ustaz, karena ini saya ini udah 25 kali belum dapat. Nih kawan ini 5 kali sudah dapat ya. Tidak ada masalah. Makin banyak makin bagus. Kemudian tingkat kesalahan itu benar-benar sangat minim, Ustaz. Sangat minim. Karena kenapa? Karena dia dilihat terus, dibaca dengan bagus, dengan teliti. Jadi kesalahan lebih sedikit dibandingkan dengan buka tutup. Buka tutup apabila kita tidak tasmikkan hafalan kepada guru, ya. Jadi ketika ada salah baca disitulah, ya. Nah, disitulah kekeliruan. Mungkin ada adik-adik kita yang ikut MTQ, ada kadang-kadang salah ya, kena bel ataupun kena bimbing. Jika di bel nggak dapat, ternyata salah hafal. Mungkin ada hafalan yang tidak ditasmikkan. Jadi itu memang nggak ada solusi. Kalau di MTQ itu ya, nggak ada solusi. Tetap. Jadi gitu kan. Nah tadi gimana langkah awal, jadi ketika buka itu langsung mencoba menghafal langsung gitu? Jadi itu jangan, nggak boleh itu. Jadi harus dibaca dulu. Dibaca dulu. Cuma sistem buka tutup saya bilang tadi, mungkin dia membaca hanya sekitar 1 atau 2 kali atau 3 kali. Mungkin kadang ada yang memang sudah fasih membaca Al-Quran, tidak perlu lagi memantapkan tajwidnya. Tapi ada yang sebagian karena tadi belum yakin, jadi dimaksimalkan dulu bacaannya. Setelah maksimal bacaan baru buka tutup dari Ustaz. Jadi kita buka Al-Quran, langsung kita mentikror, mengulang-ulang satu ayat secara khusus berkali-kali itu dengan baca terus gitu ya? Iya, baca terus. Belum mulai ditutup buka belum? Belum. Berkali-kali pun sampai hafal. Sampai terhafal. Itu maksud tadi tanpa menghafal itu memang tidak menghafal langsung. Tidak menghafal langsung. Jadi dibaca terus sampai hafal. Dibaca sampai dapat. Gitu. Ya, dibaca sampai dapat. Jadi setelah dipraktekkan ya memang ringan. Tapi itu modelnya ini ya Ustaz ya. Harus dalam potongan-potongan kecil satu ayat gitu. Kalau kita langsung satu halaman kita ulang-ulang, apakah bisa hafal gitu? Bisa.
dan itu mungkin khusus ada khusus karena itu ada yang mungkin kekuatan ingatan seseorang itu ada yang luar biasa, ada yang super Ustaz. Kalau ada yang super itu mungkin 20 kali baca satu halaman itu udah dapat Ustaz ya. Kalau misalnya mungkin kayak kita ini standar mungkin harus kita ambil per ayat. Jadi itu tergantung ingatan kita. Kita sanggup satu halaman nggak ada masalah. Kita nggak sanggup satu halaman, kita coba setengahnya, seperduanya. Nggak sanggup, kita coba per ayat. Oh nggak sanggup per ayat per baris, nggak sanggup per baris per wakaf. Jadi seperti itu. Oh, jadi yang dimaksud menghafal tanpa menghafal itu membaca berkali-kali. Betul. Fokus. Nanti kemudian ketika kita sudah langkah kedua, ayat kedua atau misalnya baris kedua, itu apa harus diulang dari pertama lagi? Ya digabung. Ya, baru digabung ya. Tanpa tutup. Nanti sudah tutup. Sudah tutup. Jadi sudah dapat ayat pertama tadi ataupun baris pertama, kita sudah dapat. Setelah dapat kita ulang lagi apakah 5 kali 10 kali. Kemudian lanjut kepada ayat yang kedua. Itu lagi. Ya, sudah dapat nanti baru digabung yang pertama dengan yang kedua. Kalau penggabungan itu hampir sama dengan yang buka tutup tadi Ustaz. Artinya buka tutup tuh baru dimulai ketika memang sudah hafal menyambung dari yang atasnya. Betul. Begitu ya. Jelas ya. Nah, ini sekarang sesi pertanyaan dulu Ustaz. Nanti setelah pertanyaan baru kita lagi. Silakan bagi yang mau bertanya boleh. Bebas, yang perempuan maupun yang laki-laki silakan. Mungkin ada kendala-kendala bagaimana gitu. Siapa? Berdiri boleh. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tanya? Jadi betul. Ini luar biasa pertanyaannya. Memang ini yang kebanyakan orang penghafal Quran alami ya. Iya betul. Sudah menghafal, kemudian lewat-lewat saja, nggak diopen, kemudian mati. Nah, menghafal yang mati itu lebih sulit daripada menghafal hafalan baru. Betul. Seperti itu. Nah, ini bagaimana cara Ustadz mengatasi itu? Jadi untuk hafalan yang mati, betul kayak Ustadz Fatih bilang tadi, lebih sulit daripada menghafal hafalan yang baru ya. Karena ibaratnya ini kita sesuatu file itu sudah dimasukkan ke dalam memori, tapi filenya itu kita tidak tahu lagi di mana. File itu ada dalam memori ya. Sistem komputerisasi itu kan ada dalam memori komputer itu ada, tapi kita cari itu nggak dapat, sehingga kita menggunakan aplikasi ataupun software recovery ya. Nah, itu istilah dalam komputer. Begitu juga kita ketika sudah menggunakan sistem recovery itu sudah berat ya, berat. Sistem recovery itu berat. Komputer saja berat kalau sudah di recovery. Jadi bagaimanapun itu, walaupun berat itu harus dijalani, itu dia harus dijalani. Kalau misalnya makin berat karena berat tadi kita tinggalkan, itu tidak akan selesai. Dan harus kita anggap hafalan mati itu adalah masalah yang paling besar dalam hidup kita untuk kita selesaikan. Itu dia. Anggap itu masalah kita yang harus kita selesaikan dalam kehidupan, itu dia. Jadi anggap masalah, tetapi masalah ini harus kita selesaikan. Jangan ada mungkin orang masalah, biar aja gitu. Jangan terlalu dipikirin. Jadi jangan seperti itu. Ini masalah yang harus kita tuntaskan. Kapan tuntas? Nah, itu tergantung sejauh mana usaha kita, ya, sejauh mana usaha kita. Jadi itu jangan sampai kepada para adik-adik semua nanti ketika menjumpai hafalan mati, apakah di awal, pertengahan, nanti ada istilah korupsi ya. Istilah korupsi itu loncat. Jadi lompat itu tidak boleh ya, tidak boleh. Mungkin kita lagi melancarkan hafalan ini memantapkan 10 juz, pemantapan 10 juz. 1 2 sampai dengan 5 mantap ya. Kemudian tiba-tiba 6 mati ya, ataupun setengah dari juz 6 itu mati. Kita malas ya.
alah ini lanjut aja lah dulu, juz 7 dulu. Nah, kemudian tiba-tiba juz 9 nanti mati lagi. Lah, juz 10 lah terus. Juz 10. Nah, jadi tanpa kita sadari, semakin lama kita buat seperti itu, semakin lama tertinggal hafalan yang mati tadi. Tetapi dobrak saja. Misalnya tadi hafalan 15 mantap, juz 6 sudah mulai mati ya. Ketika hafalan mati, walaupun hafalan mati itu berat untuk kita ambil kembali, tetapi ketika kita fokus, mungkin dalam waktu yang singkat, kalau hafalan baru kita dapat 1 halaman, tapi kalau hafalan mati itu bisa dapat 1 lembar. Itu bedanya. Berat memang ya, sakit kepala kita, tapi bisa dapat 1 lembar lebih banyak dari hafalan baru tadi dalam waktu yang singkat. Kenapa? Ketika memori itu sudah berputar lagi, sudah di recovery, dia terus dapat satu persatu dapat lagi. Jadi lebih kalau dari segi banyaknya nanti bacaan yang bisa kita ambil kembali itu lebih bagus ya, lebih bagus. Ya, jadi itu harus seperti itu, motivasi seperti itu, jangan dilangkah. Kebanyakan daripada para santri, orang-orang yang hafal Al-Quran ini, pengalaman kami lihat itu seperti itu, Ustaz, lompat. Asal sudah dapat kehafalan yang mati, sudah. Jadi cari cara bagaimana ini lewatkan. Ya, jadi seperti itu. Makanya nggak akan tuntas-tuntas, Ustaz. Memang kalau memang punya hafalan mati harus kita dobrak. Dobrak. Harus kita tinggal saja misalnya kita ada ini sistem misalnya kita stop hafalan, ada ya? Ada. Oh, ada. Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya ada sistem stop hafalan itu lebih bagus. Tinggal kita ambil waktu ya. Kita ambil waktu satu waktu hafalan untuk murajaah hafalan yang sudah lancar, supaya jangan nanti gara-gara hafalan mati, hafalan yang lancar pun hilang. Jadi satu waktu lagi fokus untuk hafalan yang mati. Jadi seperti itu. Nah, misalnya kita pagi hafalan yang ini situasinya sudah stop ya, sampai 10 sudah stop. Jadi pagi kita ambil murajaah hafalan yang lancar. Siang ataupun malam itu kita ambil hafalan yang mati. 2 waktu kita ambil hafalan yang mati, insyaallah sudah maksimal. Kenapa? Kalau misalnya dapat sekali itu satu waktu masuk belajar itu dapat 1 lembar, 2 kali sudah dapat 2 lembar. Nah, kalau 2 lembar berarti 1 juz itu berapa butuh waktu? 5 hari kan? Nah, 5 hari. Nah, kalau misalnya dapat 3 lembar lebih bagus lagi. Ya, jadi seperti itu. Kalau dapat 2 lembar 1 waktu, berarti kita butuh waktu 2,5 hari untuk selesaikan 1 juz yang mati. Jadi metode-metode itu harus memang betul-betul pada anak-anak kami itu, ada adik-adik kami itu harus yakin, yakin. Pertama yakin itu insyaallah selesai. Dan kalau misalnya kita yakin selesai. Jadi banyak para santri yang ketika diarahkan seperti itu insyaallah tuntas. Tuntas. Dengan syarat kita jangan terburu-buru ya, jangan terburu-buru. Jangan kepingin ini harus ini jadi jangan seperti itu. Kalau seperti itu nggak akan bagus-bagus hafalannya. Ada yang bagusnya kita menyetop dulu hafalan untuk fokus terhadap hafalan-hafalan yang mati. Kadang-kadang kita tergoda, Ustaz. Kita fokus hafalan mati. Sementara kawan-kawan kita sudah istilah dari sana tuh ngetrack terus-terusan nambah terus. Sementara kita masih di sini lah, hari di tempat. Itu bagaimana kita mengatasi itu, Ustaz? Artinya kawan-kawan kita sudah semakin jauh, kita masih kupus di sini gitu. Jadi kalau misalnya mungkin kalau daya ingat itu imbang-imbang, itu nggak berpengaruh, Zat. Nggak berpengaruh kalau daya ingatnya imbang-imbang, Zat. Maksud daya ingatnya imbang-imbang, mungkin dari segi hafalan dulu ketika mulai startnya itu sama, ya startnya sama. Ya, nanti 1 tahun sama-sama dapat 10 juz, sama dapat. Mungkin dalam tahun itu kawan kita ini murajaahnya lebih banyak rutin. Setelah banyak rutin ya. Kemudian kita ini mungkin murajaahnya lebih sedikit, sehingga pada tahun yang kedua kita
tertinggal ya, tertinggal. Dan kita ini jangan sampai terpengaruh ya, jangan sampai terpengaruh gara-gara masalah hal-hal yang seperti itu. Karena ketika hafalan kita sudah lancar, masalah nanti kita bisa mengejar kawan kita itu bisa. Misalnya dalam satu hari itu normalnya 1 halaman ziyadah misalnya. Kita nanti ketika tahun kedua itu kita sudah belajar kesalahan yang pertama tadi. Pada tahun yang kedua itu ziyadah kita tidak lagi 1 halaman, buat satu lembar, dan insya Allah juga terkejar. Murojaahnya juga buat yang super banyak, super rutin ya, yang lebih ini, jadi terkejar. Nah, jadi situlah. Berarti orang hafal Quran itu semakin hari semakin harus lebih rajin lagi. Lebih rajin lagi, betul. Karena kebanyakan lagi tanggung jawabnya. Betul. Ustadz, secara pengalaman ya, untuk mengelola hafalan yang sudah lancar, artinya sudah dihidupkan kembali. Betul. Kadang kita punya hafalan 5, yang 6 sampai 10 sedang proses perbaikan. Iya, betul. Nah, itu seberapa banyak sih kita harus mengulang hafalan yang udah hidup tadi itu? Karena kan kita sering kali gini, kita 1 sampai 5 sudah dihidupkan setelah mati. Setelah mati. Kemudian fokus yang 6. Nah, karena fokus yang 6, ya fokus 6 1 sampai 5 udah tinggal lagi. Nah, sebetulnya yang baik itu frekuensi kita mengulang 1 sampai 5 itu berapa kali seminggu sih? Betul. Jadi itu ada istilahnya kalau murajaah ini mungkin ada kuantitas. Artinya kuantitas itu mengulang murajaah sebanyak-banyaknya. Misalnya hafalan kita 5 juz, kita targetkan 1 hari dapat 5 juz dengan ulangan yang dengan murajaah dengan sistem bacaan cepat. Nah, kalau misalnya bacaannya sudah bagus, nggak ada masalah kan, bacaan cepat. Ya, bacaan cepat artinya sekitar 30 menit itu sudah selesai 1 juz. Nah, jadi itu kuantitas tadi, banyak murajaahnya. Kemudian itu harus dilakukan rutin. Nah, ketika hafalan yang mati yang baru tadi ingin kita lancarkan, misalnya kayak Ustaz Fatih sampaikan tadi, juz 1 sampai dengan juz 5 sudah kita lancarkan. Kemudian bagaimana jangan tinggal ini, itu harus ada kesungguhan kita ini untuk mempertahankan yang 5 juz tadi ini. Harus kita pertahankan dulu, karena hafalan itu baru sangat mudah hilang. 3 hari nggak kita tinggalkan sudah mulai. Seminggu sudah mulai, lebih dari seminggu sudah amburadul lagi. Nah, itu jadi seperti itu. Karena hafalan-hafalan yang mudah seperti itu, apakah hafalan yang dihafal dari awal ataupun yang hafalan mati itu setelah dilancarkan itu harus dibuat rutinitas ya, Memang agak lelah. Tetapi itu nanti insya Allah akan ada hasilnya, akan indah pada waktunya. Jadi seperti itu. Mungkin kesalahan banyak juga santri di sana juga, di tempat saya juga demikian. Ketika sudah mantapkan hafalan 20, tiba-tiba ketika sudah naik ke 21 untuk pemantapan sampai 30, sudah ditinggalkan. Padahal ketika ini kalau sanggup 1 hari 20, apa salahnya? Kalau nggak sanggup berarti ya 5 juz. Kalau sanggup 10 ya 10. Sebanyak-banyaknya, jangan sampai ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, ulang lagi dari awal. Itu kesalahan. Nah, jadi itu coba dulu, kalau misalnya mungkin dari adik-adik ini ada yang seperti itu hafalannya. Jadi itu setelah dimantapkan itu jangan ditinggalkan. Mungkin tergantung kita ya. Yang pertama, hafalan ini kuantitas, mengulang sebanyak-banyaknya ya. Ini berdasarkan pengalaman Ustaz kan. Kemudian setelah dilancarkan, diulang sebanyak-banyaknya, hafalan kita sudah lancar. Sekarang kita mau kualitas ya. Nah, bagaimana kualitas hafalan kita? Bagaimana kita kepingin misalnya hafalan kita seperti Ustaz Rifki Sururi, seperti Ustaz Fathi misalnya, seperti Ustaz Tashukur ya. Nah, ataupun seperti Akhi Wahyu Ridha misalnya, seperti Akhi Harwalis. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu harus kita tanya cara bagaimana. Bagaimana? Jadi makanya yang kami sampaikan tadi itu pertama kuantitas, kemudian kualitas ya. Kualitas artinya setelah diulang sebanyak-banyaknya, tadi kan sudah banyak, baru nanti diambil waktu rutinitasnya diulang dengan ulangan yang lambat. Itu untuk hafalan tahan lama. 1 juz
apakah selesai 1,5 jam ataupun 2 jam. Bayangkan berarti kita dalam satu hari paling sanggup kita murajaah 3 juz. Nah, itu sudah beda lagi babnya, karena itu sudah pemantapan kualitas dengan syarat hafalan tadi sudah lancar, tetapi belum mantap. Hafalan lancar tapi belum mantap. Disitulah kadang-kadang kendala santri kita, Ustaz, kan? Di MTQ di situ. Kenapa kadang-kadang kena bimbing banyak sekali, kena bel banyak sekali. Itulah dari segi pemantapan kualitasnya kurang. Nah, murajaahnya mungkin sudah oke, kuantitasnya sudah oke, banyak sekali mulang. Bahkan kalau ikut 20 juz dari pagi sampai malam, misalnya besok tampil, nah itu sanggup dia murajaah 20 juz. Ada yang ikut 30 juz, sanggup dia, Ustaz. Sanggup dia murajaah itu satu hari 30 juz habis. Habis. Start siap subuh, nah itu jam 12 malam sudah selesai. Tetapi kualitas apakah ini belum tentu. Tapi kalau misalnya setelah kuantitas kemudian dibuat rutinitas, ya tadi mengulang dengan hati-hati, dengan penuh konsentrasi, disitulah kunci-kunci, dan itu pengalaman itu saya dapat dulu dari Syekh Irham Taufik dari Sumatera Utara. Jadi kiat-kiat bagaimana hafalan itu mulus. Jadi kualitasnya bagaimana itu dari beliau saya dapat ketika MTQ tingkat provinsi di Riau sekitar tahun 2008, kan. Jadi itu ilmu itu saya dapat rupanya memang luar biasa, karena beliau itu memang juara nasional, setiap tahunnya juara nasional. Jadi Ustaz Irham Taufik itu jadi seperti itu, Ustaz. Jadi saya sangat termotivasi dari beliau. Jadi setiap orang yang sukses itu termotivasi dari orang-orang sukses sebelumnya. Dan mau bertanya pada orang sukses. Nah, beliau ini walaupun tadi ngomong tentang kesuksesan orang lain MTQ, beliau juga juara nasional di provinsi dan sering masuk ke nasional dalam bidang bahasa Inggris, tafsir bahasa Inggris. Luar biasa. Ini artinya gini, luar biasanya beliau hafal Quran 30 juz dan beliau menguasai bahasa Inggris begitu dalamnya. Tepuk tangan buat beliau, Masya Allah. Jadi gimana, Ustaz? Tadi kan secara kuantitas, menurut pengalaman antum ketika menghafal sambil kuliah, ini kan luar biasa sambil kuliah. Karena orang kan cuma bisa kuliah saja, hafal Quran pasti terbengkalai. Ini bisa dua-duanya. Ketika antum menghafal kemudian kuliah dengan disibukkan dengan tugas-tugas kuliah yang begitu banyak pastinya kan, berapa banyak antum murojaah hafalan yang sudah lancar itu, berapa secara kuantitas berapa juz lah begitu? Nah, jadi secara pengalaman itu hampir sama dengan anak-anak kita, Ustaz, juga dengan santri-santri kita, Ustaz. Jadi karena kadang-kadang ini ketika kita, karena masa itu kita adalah posisi kita sebagai santri, Ustaz. Ya, sebagai santri. Jadi pengalaman demi pengalaman itu ada kadang-kadang waktu kita itu rajin. Ada waktu kita itu rajin, semua hafalan itu insya Allah sanggup, misalnya kan. Yakin kita murajaahnya yakin. Kalau hafalan sudah selesai 30 juz 2 hari selesai, misalnya 20 juz 1 hari sanggup. Itu waktu lagi enak body, ya. Nah, di body kita lagi enak, makan kita enak, semua enak, ya. Fit semuanya enak. Nah, jadi murajaah kita banyak. Saya dulu seperti itu juga. Kadang-kadang bahkan satu hari itu tidak ada pun sampai satu juz. Ada. Jadi memang itu kendala, Ustaz. Kendala. Siapapun itu ada. Ya, siapapun itu ada, dan dimanapun para penghafal Al-Quran ada waktu-waktu yang jangankan satu juz, satu halaman saja malas dibaca. Satu halaman, ya, bayangkan satu halaman itu berapa menit? Sampai 5 menit. Nah, tapi malas. Tapi apa saran ataupun misalnya motivasi yang telah disampaikan oleh guru-guru kita? Jangan tinggalkan ketika malas walaupun hanya satu halaman, ya. Jadi itu paling malas itu satu halaman, paling malas. Nah, jadi seperti itu. Saya dulu kayak gitu. Berarti paling malas satu halaman. Kalau lagi rajin sebanyak-banyaknya. Nah, jadi mengingat kata-kata guru bahkan Ustaz Amin, ya, almarhum, Allah yarham, ya, Ustaz Amin Husaini pernah menyampaikan paling malas, ya. Paling malas itu satu halaman. Sudah cukup satu hari. Nah, itu kalau datang waktu malas, ya. Tapi jangan malas terus, ya. Jangan malas terus. Nah, jadi ada waktu-waktu tertentu, Ustaz.
Betul. Jadi luar biasa ya tadi, artinya pengalaman dan punya metode yang bagus. Jadi kuantitaskan dulu yang lancar itu, setelah itu baru dikualitaskan. Karena ada kalau terbalik gimana saja? Misalkan dia kualitaskan dulu, lambatkan dulu, belum lancar nih orangnya, dilambatkan dulu. Artinya 1 juz per 1 jam. Paling 1 hari bisa 1 juz tuh, syukur-syukur. Kualitaskan dulu, kuantitasnya enggak. Itu juga bermasalah saja. Itu kalau kita lihat keberhasilan, kalau satu-satu mungkin ya secara khusus ada berhasil. Contohnya saya bilang Akhi Harwalis tadi. Akhi Harwalis itu dari awal lambat sampai akhir lambat. Menghafal lambat, murajaah lambat. Tapi ini kalau secara umum ya, kalau untuk praktek secara umum itu lebih dominan kepada tadi kuantitas tadi, kemudian kualitas. Karena kualitas ini saya lihat misalnya kadang-kadang ada kesibukan yang tidak dapat dilakukan murajaah mungkin selama 1 minggu ataupun 1 bulan, itu hafalan tidak hilang. Itu bedanya. Kalau sudah masuk ke tahap kualitas, bedanya tidak hilang. Karena pengalaman, kenapa kita tidak mungkin anak-anak kita ataupun santri-santri kita banyak yang ketika musabakah itu sibuk, Ustaz. Ya, sibuk kan? Karena ada 1 hari sebelum tampil itu susah, sibuk murajaah terus besok tidak fit lagi. Padahal kalau misalnya sebelum musabakah tadi ataupun sebelum MTQ tadi sudah dilakukannya murajaah kualitas tadi. Ya, itu bahkan ketika sudah masuk ke penginapan MTQ, dia hanya cukup membaca sekedarnya saja. Itu Ustaz, Jadi jangan lagi sibuk dengan murajaah, Ustaz. Jangan sibuk lagi nih kapan habisnya. Habis itu ini besok ini lancar apa tidak? Jadi yakin tadi karena kualitas tadi sudah oke. Jadi itu pengalaman. Pengalaman insyaallah nanti kiat-kiat sukses itu seperti itu. Jadi seperti itu. Kita masuk ke arena MTQ, artinya pemondokan MTQ ataupun karantina MTQ, kita jangan lagi disibukkan dengan misalnya jadi dengan murojaah sebanyak-banyaknya. Ini menghabiskan tenaga, menghabiskan pikiran kita, istirahat kita. Jadi itu lebih bagus dari sekarang ya. Dari sekarang persiapkan, kuantitas ditingkatkan. Kemudian setelah kuantitas dapat murojaahnya misalnya dari 5 juz, step by step aja. Step by step ya. Jangan sekaligus. Jadi lebih bagus step by step. Step by step berarti lebih bagus kita lakukan misalnya per 5 juz ya. Per 5 juz. Kalau misalnya hafalan di bawah 5 juz berarti per 1 juz ya, per 1 juz, 2 juz. Karena dia kayak Ustaz Fatih bilang tadi ada masalah tersendiri. 1 sampai 5 di mana masalahnya. Kadang-kadang orang 1 sampai 5 itu juz 2 dengan juz 5 kan. Sering itu ya tersendat. Jadi latihan bagaimana juz 1 sampai juz 5 mulus kualitasnya. Kemudian naik lagi untuk tahap 10 juz itu udah juz 2, juz 5, juz 7 biasanya. Itu kan. Itu kena itu kan. Kemudian naik lagi seperti itu juz 12. Jadi hal-hal seperti itu harus dengan latihan. Ini setiap orang tuh pasti menemui hal-hal kesulitan itu pasti ya. Oke, baik, saya kembalikan lagi kepada para santri, santriwan, santriwati. Silakan untuk bertanya bebas. Monggo, silakan. Dari Putra, silakan. Ayo, silakan. Malu. Ini kan Ustaz sendiri kan Ustaz Roka. Ayo Irwanda. Silakan. Oke, sekarang dari saya lagi Ustaz ya. Di Aceh ini murotal. Iya betul. Murotal ini sangat-sangat hidup. Luar biasanya di sini saya akui. Jadi walaupun tidak hafal Quran, tapi murotalnya cukup digaungkan, sehingga ketika mereka menghafal Quran, mereka sudah siap dalam hal murotalnya. Nah ini ada orang-orang yang memang tidak berbakat dalam hal itu, apalagi baru dalam hal baca Al-Quran. Itu bagaimana dia bisa memurotalkan hafalan-hafalan yang secara kuantitas sudah lancar, tapi dia secara murotalnya masih lemah. Apalagi
secara kualitas kan harus lambat. Iya, betul. Konsentrasi harus lebih Iya, dalam betul, lagi iya, kan betul, seperti itu. betul. Apalagi sudah masuk dalam arena-arena di halayak banyak depan orang. Nah, itu bagaimana kita memulai sesuatu dari awal. Nah, gitu. Salah, ini tentang murattal tadi ya, permasalahan-permasalahan. Ada sebagian orang ada bakat seni ya, seni tilawah, seni murattal. Ada sebagian yang berbakat tidak memiliki bakat dari seni tilawah. Ada ya, ada. Jadi yang perlu diketahui, yang wajib itu dari Al-Quran itu warattilil Qur'ana tartila, itu adalah kewajiban membaca Al-Quran dengan baik dan benar ya. Artinya dengan bertajwid, kan seperti itu. Kemudian dalam hal seni tadi, dalam hal seni tilawah itu adalah mustahab, saya disukai Ustaz. Mustahab. Jadi mungkin ada sebagian orang ataupun sebagian santri anak-anak kita Ustaz, bisa kita bina yang dari nol tadi, bisa kita bina sampai dapat. Ada yang memang murattalnya itu bawaan sendiri Ustaz. Ya, apalagi ini yang suara-suara ada memiliki suara sumbang. Nah, jadi yang perlu disampaikan untuk dalam hal seperti ini mungkin telah kita lakukan bagaimana metode-metode untuk pemantapan murattalnya. Kadang-kadang kalau misalnya diasah secara terus-menerus dapat. Kadang-kadang memang bawaan daripada santri sendiri tidak memiliki bakat tentang seni murattal dan tidak akan dapat. Nah, itu tidak ada masalah. Berarti itu difokuskan saja, ataupun kita fokus untuk pemantapan bacaan. Karena ada itu beberapa orang itu kadang bacaannya sudah mantap, hafalannya mantap, tapi murattalnya sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Dan itu saya lihat tidak ada obatnya, Ustaz. Tidak ada obatnya karena memang susah memang. Ya, jadi datar datar seperti itu. Itu ada. Makanya kadang-kadang di dunia musabaqah itu kan susah. Jadi Dewan Hakim pun ini pertimbangan ini bagaimana ini. Nah, jadi hanya kelebihan dalam hal mustahab tadi, bukan dalam hal kewajiban tadi. Masalah seni saja tadi. Padahal misalnya hafalan sama-sama bagus, bacaan luar biasa, fasahahnya luar biasa. Tetapi karena kondisi di seni tadi, ya, nah, disitulah mungkin yang murattalnya tadi kurang tadi sudah tidak ada nilai plusnya, Ustaz. Nah, tapi dari segi kebiasaan bisa nggak sih ditumbuhkan kebiasaan untuk itu, atau mungkin disini dengarkan suatu murattal itu apa ada pengaruhnya nggak sih kita setelkan bacaan murattal syekh itu, apakah pengaruh terhadap bacaan kemudian terhadap dirinya? Pengaruh, lumayan pengaruh itu luar biasa juga pengaruhnya ya, luar biasa pengaruhnya. Karena sekarang kita lihat seperti itu di mana-mana itu yang paling tren sekarang ngetren itu Syekh Misyari ya, itu jadi itu yang paling ngetren. Kalau dulu itu Mahmud Khalil ya. Kalau masa-masa kita Ustaz, mungkin itu Mahmud Khalil paling disukai itu. Bahkan di dunia MTQ itu para dewan hakim kalau sudah iramanya Mahmud Khalil itu sudah dewan hakimnya kalau hafalannya bagus, iramanya Mahmud Khalil, sudah pulpennya ditaruh. Nggak dipegang lagi, dinikmati. Nah, jadi sekarang begitu juga. Nah, sekarang apa yang paling kita sukai? Mungkin bisa jadi dengan rasa suka tadi, misalnya kita mendengar, nah itu dapat. Nah, karena mungkin kadang-kadang tadi ada santri yang suaranya sumbang kan. Yang suara sumbang tadi tidak dapat sepenuhnya. Mungkin dapat sedikit, itu sudah bagus ya. Nah, jadi itu juga menjadi metode ya. Metode salah satu mendengar dari bacaan-bacaan syekh-syekh ini adalah bagaimana halusnya bacaan, lembutnya bacaan, kemudian irama tidak mempengaruhi jadi tajwid ya. Kadang-kadang ada yang sebagian orang gara-gara irama itu rusak tajwidnya. Nah, jadi seperti itu kan. Kembali ke lembaga antum tadi, itu bagaimana antum memanage waktu santri itu?
ada sekolah kan, Ya, kemudian ada menambah hafalan. Apakah memang disamakan dengan apa yang jadi pengalaman Ustadz? Apakah memang dengan tadi ada penambahan ngaji kitab Iya, untuk betul. menyelaraskan apa yang menjadi tantangan pada saat ini tuh bagaimana? Boleh diceritakan Ustadz? Jadi kalau di Ma'had di awal-awal itu metodenya sama seperti metode yang saya alami dulu di Islamic Center, karena sistemnya sekolahnya di luar, jadi anak-anak hanya dibebankan waktunya siang dengan malam saja, ya, dengan malam saja untuk fokus, ya. Kemudian pada subuh itu hanya murajaah bin nafsi. Yang murajaah bin nafsi itu tidak ada waktu untuk tasmi hafalan, jadi hanya dikontrol oleh pengasuh. Namun sekarang karena sistem pendidikan formal sudah di dalam Ustaz, jadi itu sudah dimaksimalkan lagi. Namun dimaksimalkan lagi bukan lagi untuk dimaksimalkan perkara hafalan, karena setelah perjalanan beberapa tahun ini, insya Allah, ya, waktu itu siang, malam, kemudian pada subuh itu sudah mencukupi, sudah mencukupi, ya, sudah mencukupi. Artinya mencukupi, kita satu waktu hafalan, satu waktu murojaah, ya. Hafalan digunakan ziyadah malam, kemudian murojaah siang. Kemudian ketika misalnya setiap santri yang ingin melanjutkan hafalan tetap harus uji kelayakan, ya. Satu juz sudah selesai, berarti murojaah. Setelah murojaah tes baru naik juz kedua, ya. Kemudian untuk paginya, jadi tidak lagi mengganggu kegiatan siang dan malam. Siang dan malam itu full satu minggu, ya. Sekarang full satu minggu tahfidz, ya. Tahfidz murojaah, ataupun nanti sudah sampai ini stop, ya, murojaah, tinggal diatur sesuai dengan santri, ya, sesuai dengan santri. Kalau paginya berarti disitulah pendidikan umum dan pendidikan kitab. Pagi, Zat, pendidikan kitab. Jadi alhamdulillah ya maksimal, Zat. Jadi alhamdulillah maksimal begini. Bisa kita program berjenjang. Jadi yang tahfidz tidak terganggu, ya insyaallah dengan kitab juga akan insyaallah akan bisa maksimal, Zat. Akan bisa maksimal dengan syarat rutin, berjalan rutin. Misalnya kita mulai dari kelas 1, kelas 1 sanawiyah. Mungkin yang kita programkan nanti program 6 tahun di Daya itu minimal untuk kitab ataupun dengan hafalan itu sudah maksimal, ya, untuk kategori daya tahfidz, kan? Kategori daya tahfidz ataupun daya terpadu. Daya terpadu. Kemarin saya dengar dari Tunggu Faisal bahwa untuk mencetakkan pesantren atau daya itu rata-rata harus standarnya I'anat Thalibin. Kemarin saya baru dengar karena beliau kan ketua akreditasi Aceh, ya, daya Aceh. Dikatakan daya atau pesantren itu jika sudah standarnya sampai lulus itu minimal dia sampai I'anat Thalibin, bisa baca I'anat Thalibin. Pesantren tahfidz pun harus seperti itu sampai I'anat Thalibin. Tapi ini masih dalam perbincangan. Kalau memang seperti itu berarti kan yang diantum sudah insyaallah sudah bisa memenuhi. Tadi antum bilang pagi sampai dengan siang. Pengajar formal dengan kitab. Itu sekolah berarti sudah masuk di situ, ya? Ada di dalam. Ada. Jadi setiap hari pelajaran umum itu satu pelajaran. Satu pelajaran per hari. Per hari. Gitu, matematika hari ini sama kitab berarti. Misalnya pagi ini jam 8 sampai jam 10 kitab. Nanti setelah istirahat 15 menit, berarti dilanjutkan dengan pelajaran umum, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sampai sejarah. Jadi jam 12. Jam 12. Mungkin tidak paling telat itu sampai dengan waktu zuhur. Jadi tidak melewati waktu zuhur. Gitu. Satu pelajaran umum, satu pelajaran kitab. Berarti seperti pelajaran matematika itu cuma satu kali dalam seminggu. Satu kali, betul. Satu kali, ya. Jadi dimaksimalkan terus jam dinding. Jadi jam dinding apakah dapat misalnya. Berarti berapa jam pelajaran itu? Kalau 1 jam pelajaran sekarang kan 40 menit. Kalau misalnya kita 2 jam berarti 1,5 jam. 2 jam setengah itu dapat hampir 4 jam pelajaran, ya. Sekitar 4 jam pelajaran langsung gitu. 4 jam pelajaran. Jadi 4 jam belajar. Begitupun kitabnya tadi. Begitu kitab juga seperti itu. Kalau kitab ini perhitungannya tetap 60 menit jadi. Siang kosong sampai untuk istirahat, ya. Untuk istirahat, tiba ada zuhur, itu istirahat. Tapi kalau anak yang sekolah di luar bagaimana, Ustaz? Kalau anak-anak yang sekolah di luar, jadi ini
Dia hanya kekurangan itu Ustaz di pendidikan kitabnya. Nah, jadi tidak tidak ikut tidak kitabnya. dapat maksimal untuk pendidikan kitabnya. Hanya pemahaman-pemahaman secara global saja yang bisa diikuti. Berarti sore malam itu memang kosong, hanya tahfiz saja. Hanya tahfiz ya. Tidak dicampur-campur lagi. Ya. Insya Allah apapun yang baik nanti insya Allah akan kita adopsi. Insya Allah. Mohon izin. Sama-sama ini Ustaz nih. Sama-sama bangkit insya Allah, sama-sama mengisi. Karena saya pikir semua lembaga-lembaga itu tahfiz, kita ada tahfiz ini bukan suatu persaingan, ya, tapi betul. mitra. Ya, kita saling berbagi. Saya banyak belajar dari Ustadz Musin. Ya, insya Allah itu ilmu yang sangat-sangat luar biasa yang kita akan kembangkan. Apa yang baik kita ambil, kita adopsi dengan izin insya Allah. Insya Allah. Dan kemudian Ustadz, silakan ada pertanyaan, monggo. Silakan masa baru satu. Ayo silakan. Yang putra. Yang putra. Jangan malu-malu, silakan. Ayo perempuan silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi dalam rintangan sambil kuliah tadi, masalah umur tadi usianya udah di atas 20 mungkin ya. Rintangannya apa aja itu? Jadi sebenarnya rintangan yang lain tidak terlalu ini ya, tidak terlalu ini, mungkin hanya rintangan beban kita itu sudah hanya kepikiran saja. Pikiran saya artinya ketika kita sudah di kuliah itu pikirannya bagaimana kita menghasilkan uang, kan seperti itu. Nah, itu beda. Kalau yang kecil ini ketika kita masih kecil tidak berpikiran seperti itu, tapi tidak berat. Jadi tidak pengaruh itu tidak berasa. Nah, tidak berat karena motivasi kita ketika kita tinggal di lingkungan orang-orang Al-Qur'an itu, orang-orang hafal Al-Qur'an, sehingga pikiran-pikiran tadi jauh. Nah, jadi kita melihat adik-adik kecil, misalnya kita ini sudah tua nih, yang kecil-kecil ini sudah hafal, sudah 20 juz misalnya kan, yang SD, yang masih baru-baru tamat SD 10 juz. Jadi kita ini yang kuliah ini jangan sampai kalah, ini malu nih ya, jangan sampai kalah. Ini yang besar-besar ini jangan sampai kalah dengan yang kecil-kecil ya. Nah, artinya dalam hal kebaikan itu kan fastabiqul khairat, jadi suruh lomba-lomba. Jadi itu harus ada seperti itu. Jadi saya dulu termotivasi seperti itu, pengalamannya seperti itu. Kenapa kadang-kadang orang katakan, nah itu nggak mungkin lagi kan nggak mungkin lagi, sudah tamat SMA penena loh ya, nggak ada cerita lagi. Sudah tamat SMA itu seharusnya kita sudah kuliah habis itu kerja. Jadi pikirannya seperti itu, seolah-olah seperti itu. Jadi istilahnya kita ubah ya, pola pikirnya kita ubah. Jangan kita ibaratnya menuntut ini seolah-olah menuntut ilmu itu khusus untuk kerja. Jangan seperti itu. Jadi menuntut ilmu itu adalah persiapan kita kembali kepada Allah. Jadi itu ada motivasi. Jangan nanti karena umur kita sudah semakin dewasa sehingga kita malas ya. Apalagi terutama yang perempuan ya, di usia masih di bawah 20 tahun mungkin ya, ataupun di bawah 22 tahun itu harus yakin dan harus fokus, karena di atas itu mungkin sudah dijemput orang ya, sudah dilamar ya. Nah, kebanyakan kalau perempuan, makanya kalau tidak dimantapkan ya pada umur masa-masa itu nanti sudah berat. Karena kalau sudah punya anak itu sudah lain lagi Ustaz, kan begitu Ustaz. Nah, jadi ketika itu sambil kuliah ada ini juga cari nafkah mandiri, cari kebutuhan hidup. Enggak, kita cari pengalaman saja Ustaz. Jadi tidak khusus. Nah, tidak khusus itu terpikir juga, cuma tidak khusus. Karena jadi tidak, ibaratnya itu sampingan. Jadi jangan sampai korban kuliah dengan hafalan. Ya, kalau terkorbankan tidak ditinggalkan. Jadi jangan sampai jadi korban. Luar biasa ya. Itu motivasinya. Jadi sempat juga pernah coba-coba sambil kerja, betul. sambil hafal Quran. Itu sampai usia berapa Ustaz?
hatam. Berarti selesai sampai saya selesai 2000, hampir selesai tamat kuliah sekitar semester 5 semester 6 kan. Semester 5. Jadi hampir dari 3 tahun kan. 3 tahun luar biasa sambil kuliah semester 3 sudah hatam. Tepuk tangan buat beliau, Masya Allah. Jadi ini motivasi bagi kalian yang sekarang sudah kelas 2 SMA, kelas 3 SMA, baru mulai kemarin saat baru mulai setahun. Kalau memang di sini belum sampai hatam, berikan motivasi Ustaz, silakan. Iya, jadi yang kayak saya bilang tadi, misalnya yang ini ada yang kelas 2, kelas 3 saya SMA. Baru mulai ngapal. Oh, ada yang baru mulai ngapal. Jadi tidak ada masalah ya, tidak ada masalah ya. Saya sampaikan tadi, yang penting kita ini hafal Al-Quran untuk siapa tadi ya. Kita niat hafal Al-Quran ini untuk siapa? Persiapan kita hafal Al-Quran ini untuk siapa? Itu dulu ya. Jadi yang kecil-kecil, yang besar-besar terutama. Jadi jangan pernah menganggap hafal Al-Quran ini untuk MTQ, itu aja ya. Itu aja. Ketika kita menganggap bahwa hafal Al-Quran ini adalah untuk bekal diri kita, kemudian juga untuk orang tua kita nanti di akhirat, jadi itu menjadi modal utama bagi kita supaya kita tidak ada istilah terlambat dalam menghafal Al-Quran. Tapi kalau sudah ada tujuan-tujuan, misalnya ini saya target ini kalau nggak tamat SMA ini nggak bisa lagi ikut MTQ, nanti udah kuliah, udah lewat umur, udah ini, udah itu nggak ada cerita ya, ada cerita. Itu hanya sebatas lewat saja Al-Quran sama kita itu. Sudah nggak dipakai lagi MTQ, sudah ada lagi sama Al-Quran, tinggal Ustaz, betul Ustaz. Jadi seperti itu. Jadi jangan seperti itu. Nah, jadi yang besar-besar ini coba dulu renungkan bahwa kita benar-benar ini adalah Al-Quran ini persiapan ya. Persiapan kita untuk di akhirat. Jadi tidak ada kata terlambat dalam umur ya. Kemudian dalam menuntut ilmu itu jangan istilahnya kita karena kita berkumpul dengan yang kecil-kecil, dengan adik-adik, sehingga membuat kita jadi patah semangat. Itu tidak boleh ya. Karena Ali bin Abi Thalib kan pernah dalam riwayat itu disampaikan ataupun diajarkan oleh seorang anak kecil ya, anak kecil. Jadi seperti itulah, itu dalam hal ilmu, bahkan Sayyidina Ali itu sangat memuliakan anak tersebut. Karena kenapa? Karena tadi posisinya adalah dalam ilmu ya. Begitu juga dengan tahfidz. Kalau posisinya kita dalam hafal Al-Quran, walaupun kita masih baru kita mulai, kemudian ada adik-adik kita yang sudah mungkin 10 juz, 20 juz, itu juga harus menjadi motivasi bagi kita. Yang kecil bisa, masa kita yang sudah besar, yang lebih dewasa tidak bisa ya, seperti itu. Jadi nanti yang sudah lulus ya, jangan patah semangat, jangan berhenti menghafalnya. Cari pesantren-pesantren, daerah-daerah tahfiz yang memang menerima itu. Dan dulu aja di zaman beliau sudah ada itu. Ya. Berarti kalian harus mencari informasi sebaik mungkin bagaimana bisa melanjutkan hafalan, dan mudah-mudahan itu menjadi bekal hidup kita seperti beliau katakan tadi. Baik, silakan. Ada yang bertanya lagi, boleh? Boleh? Ini ada yang bertanya, mungkin malu-malu dia itu. Silakan. Boleh? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kenapa memilih hafal Quran? Kok nggak milih bidang-bidang ilmu lain, gitu kan? Sementara orang sekarang berkejar-kejaran dalam hal bidang keilmuan umum misalkan. Kemarin saya lihat di YouTube itu orang terkaya sekarang itu Elon Musk namanya. Sekarang dia terkaya kedua di dunia, dia sampai membuat Apollo. Ya. Nah, itu anak kejar-kejaran dalam hal keilmuan dunianya. Nah, Ustadz, kenapa kok ada motivasi untuk menghafal Al-Quran gitu? Jadi istilahnya tadi kenapa ke Al-Quran fokusnya ya? Al-Quran fokusnya tidak kepada ilmu-ilmu yang lain, ataupun kenapa tidak kepada kitab ya. Jadi seperti yang disampaikan tadi yang pertama itu,
karena kata-kata khairukum tadi ya, kata-kata khairukum tadi itu adalah merupakan motivasi yang betul-betul sangat besar, Ustaz. Sangat besar bagi saya sendiri itu. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu itu adalah sebuah jaminan. Jadi itu keyakinan yang luar biasa yang mungkin ada dalam diri saya itu, bahwa itu benar adanya kan, benar adanya. Makanya walaupun mungkin di bidang disiplin ilmu yang lain bisa juga disampaikan, diajarkan, tetapi fokusnya tetap kepada Al-Qur'an. Kepada Al-Qur'an. Jadi disitulah motivasi yang benar-benar sangat luar biasa, mengajarkan ya. Ketika kita sudah belajar Al-Qur'an, bahkan saya tidak ada cita-cita yang lain, hanya cita-cita satu ya, mengajarkan Al-Qur'an. Ini itu cita-citanya. Nah, jadi nggak ada cita-cita misalnya jadi ini ada. Berarti setelah belajar Al-Quran, ya Allah sampaikanlah, berarti suatu saat saya mendirikan ataupun mengajarkan orang-orang menghafal Al-Quran. Jadi itu saja. Jadi cita-cita mendirikan tahfiz itu memang sudah dari dulu, Ustaz? Dari awal, insya Allah. Alhamdulillah dari awal, karena dulu memang untuk Aceh Utara kan belum ini, Ustaz. Ya, jadi belum ini, baru diawali ketika pertama sekali PPTQ Aceh Utara. Ketika masih di sawah kan, masih di sawah, kami mandi dengan mandi air sawah. Jadi itu mandi dengan air sawah. Jadi pengasuhnya mandi dengan air sawah, santrinya apalagi kan? Oh gitu ya. Kalau sudah pengasuhnya mandi air sawah, ya, itu kalau yang netting pertama itu Wahyu Ridho ya. Jadi itu mengalami itu ya. Kemudian wali banyak juga. Kalau Ridho Fauzan tidak lagi ya. Natasha tidak lagi ya. Jadi tidak lagi mandi air sawah. Tapi kalau yang pertama dulu itu mandi benar-benar ketika air tidak ada, kami mandi air di sawah. Di sawah. Jadi memang perjuangan ya. Begitu juga ketika kita misalnya ingin sesuatu itu sukses, itu memang betul-betul harus ada perjuangan, karena kadang-kadang nilai-nilai perjuangan itu yang akan membuat motivasi bagi kita ya. Berarti di Aceh Utara nih pesantren tahfiz yang selain tadi PPTQ itu diantum itu ya, pesantren yang yang untuk yang terdaftar ya, walaupun pesantrennya banyak, tapi di list pesantren 196 dayah di Aceh Utara itu yang tertera itu berarti yang di Tanah Jawa itu sebagai pesantren tahfidz. Pesantren tahfidz, jadi tertulis di keterangannya bahwa itu adalah pesantren tahfidz. Jadi tidak maksud saya dulu kalau bisa ya ke salafinya. Begitu. Ya, ke salafinya. Jadi tidak dimunculkan tahfidz. Jadi rupanya dimunculkan tahfidznya tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Jadi ada khusus, walaupun mungkin ada pesantren-pesantren yang lain yang tahfidz, tapi karena bidang yang diajarkan ataupun disiplin ilmu yang diajarkan itu lebih banyak disiplin ilmu yang lain dibandingkan tahfidz, juga ya, tidak keluar atas nama pesantren tahfidz kan. Dan alhamdulillah sekarang pemerintah sangat memberikan apresiasi yang sangat besar kan. Kalau ini pengakuan pemerintah, sekarang ada pesantren modern, tahfidz dan salafi. Jadi MUK ya, jamuk. Jadi khusus seperti itu. Jadi alhamdulillah itu sudah menjadi memperluas gerak kita, Ustaz, untuk pengembangan bidang tahfidz Al-Quran. Itu dari pemerintahan Aceh? Dari pusat sampai dari Kementerian Agama Pusat sampai dengan Provinsi Aceh. Dari Aceh secara khusus ada nggak? Dari Aceh secara khususan juga sudah seperti itu. Baik Ustaz, ini yang terakhir. Pertanyaan saya nasihat ya, saran apa yang harus dilakukan orang yang sudah hatam? Ini kan nanti ada yang calon berapa lagi juz dikit-dikit lah ya. Ada yang sudah mencapai 25 kan gitu. Berarti ini apa yang harus dilakukan setelah hatam? Selain tentunya menjaga hafalan Quran ya. Itu apa yang harus dilakukan orang yang hafiz Quran ini untuk menaikkan derajat hidup dia itu di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan manusia. Bagaimana? Jadi mungkin ini buat saya sendiri juga, buat kita semua ya, buat adik-adik semuanya, setelah selesai ya, yang pertama itu kita itu jangan pernah menganggap bahwa kita itu sudah tuntas. Tapi sudah tuntas, kita ini tidak perlu lagi
hal-hal yang lain ya. Artinya kita puas dengan apa yang sudah kita dapatkan, itu jangan pernah seperti itu. Misalnya kita sudah dapat Al-Quran 30 juz, sudah hafal Al-Quran 30 juz, sudah lancar misalnya ya, sudah mungkin hafalannya, tapi jangan pernah merasa puas tentang itu, karena ingat Al-Quran itu berlaku sampai hari kiamat. Kemudian Al-Quran itu adalah sumber dari segala sumber ilmu. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, kemudian yakinlah ataupun berusahalah untuk ingin menggali apa yang ada dalam Al-Quran. Pesan-pesan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Silakan, misalnya adik-adik ingin melanjutkan disiplin ilmu apa? Apakah ingin misalnya tafsir Al-Quran, kemudian ingin kepada pengetahuan umum, teknologi, tidak ada masalah, karena itu juga ada dalam Al-Quran. Nah, jadi kemudian jangan sampai kesibukan apapun yang lain yang istilahnya sampai meninggalkan kita daripada Al-Quran. Nah, jangan gara-gara kesibukan yang lain kita Al-Quran kita lupakan. Itu adalah kesalahan yang paling besar bagi kita yang senantiasa dulunya bersama Al-Quran. Kita hafal Al-Quran. Karena suatu hal kesibukan kita tinggalkan Al-Quran. Jadi tetap senantiasa bersama Al-Quran. Di samping tadi yang kewajiban adalah menjaga murajaah hafalan, kita juga bersikap bagaimana kita harus seperti pesan-pesan yang disampaikan, yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Karena kan banyak juga yang ini kan problemnya memang seperti itu saja. Setelah hafal Quran dia merasa sudah puas, Ya, cukup. betul. Artinya dia lebih memilih untuk hanya di situ saja. Betul. Ya memang tidak salah juga. Tidak salah Mungkin juga. dia untuk dia cukup mengajar dalam hal Al-Quran saja. Itu tidak salah. Kah lebih baik maksudnya iya. ketika dia berkecimpung dalam ilmu lain, kemudian manfaatannya lebih besar, lebih luas ya, betul, lebih besar. Jadi itu betul kayak Ustaz Fatih bilang, tidak puas, jangan pernah puas, itu artinya agar lebih bermanfaat tadi. Jadi pengembangan tadi agar lebih jauh lagi. Karena kita ke depan kita tidak tahu lagi bagaimana stigma negatif lagi akan muncul terhadap orang-orang yang hafal Al-Quran. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, kalau kita tidak ingin mengubah stigma itu dengan kita belajar, itu tidak akan hilang. Nah, kalau misalnya kita harapkan orang lain, nah itu yang jangan. Bagaimana diri kita sendiri, kita sudah hafal Al-Quran, nah kita ini ingin kita buktikan misalnya. Jadi stigma negatif orang hafal Quran seperti ini tidak seperti itu, ya. Tidak seperti yang dilemparkan misalnya hal-hal yang negatif, tidak seperti itu. Kita harus buktikan. Berarti dengan cara kita belajar lagi, terus belajar. Nah, jadi alhamdulillah bahkan ada santri-santri yang setelah selesai kata masuk ke Daya Salafi, alhamdulillah pemantapan kitab kuning, itu sangat kita apresiasi. Kemudian ada yang juga masuk ke universitas melanjutkan tafsir hadis. Alhamdulillah ada juga yang kimia, ada juga yang kedokteran, jadi tidak ada masalah. Artinya benar-benar menjawab bahwasanya orang hafiz Quran itu bisa ini, bisa itu. Bisa, insyaallah Allah mudahkan. Baik Ustaz, luar biasa ini malam ini kita dapat ilmu yang banyak dari beliau. Ada baiknya sebelum kita tutup, kita minta doa dari Ustadz, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan kita semua. Kemudian nanti disusul dengan pemberian cindera mata dari pimpinan Daya. Silakan Ustadz, monggo. Bismillah. Doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan
النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.